Majulah bina aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Ya, alhamdulillah luar biasa, baik-baik saja Bu Guru. Tetap semangat. Allahu Akbar. Nah, hari ini bertemu lagi dengan Bu Tari di sentra apa teman-teman? Iya, di sentra ibadah. Kali ini tema kita adalah Nabi Muhammad idolaku. Nah, di sentra ibadah kali ini Bu Tari akan bercerita lagi. Asik kan? Bertemu dengan Bu Tari, mendengarkan cerita lagi. Nah, hari ini Bu Tari akan bercerita tentang kisah kesabaran Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menghadapi siapa? Iya, menghadapi penduduk Taif, teman-teman. Nah, bagaimana kisahnya ya? Kita saksikan bersama ya ceritanya dari Bu Tari. Nah, teman-teman sekalian, pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdakwah di kota Mekah, berdakwah di mana? Kota Mekah. Iya, waktu itu istrinya Rasulullah ya, Khadijah ya, istrinya Rasulullah itu namanya Khadijah, istri yang pertama itu meninggal dunia, kemudian disusul pamannya yang meninggal dunia, sehingga waktu itu Rasulullah sangat sedih, tidak punya teman, kemudian dukungannya juga berkurang, yang membantu, yang membela Rasulullah berkurang. Akhirnya orang-orang yang ada di Mekah semakin berani, teman-teman. Berani untuk apa? Berani untuk melawan Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika didakwahi, ketika Rasulullah menyampaikan dakwah keislamannya, mereka melawan karena pamannya Rasulullah sudah meninggal. Maka orang-orang Mekah semakin berani menganiaya, kemudian menyakiti Rasulullah. Maka Rasulullah kemudian meninggalkan kota Mekah. Rasulullah meninggalkan kota Mekah menuju kemana? Iya, ke perkampungan Taif. Ya, Taif itu nama bukit ya teman-teman. Ke perkampungan Bani Sakif namanya. Di perkampungan Taif itu namanya perkampungan Bani Sakif. Nah, di situ terkenal dengan orang-orang yang memuliakan tamu. Maka Rasulullah berharap nanti dakwahnya akan diterima di Taif. Nah, kemudian Rasulullah ditemani anak angkatnya namanya Zaid bin Haritsah pergi ke Taif, teman-teman. Perginya nggak naik pesawat loh, padahal jaraknya jauh sekali, 80 km. Jauh sekali. Tapi Rasulullah tidak naik pesawat, tidak naik unta, tapi apa? Jalan kaki. Jalan kaki ditemani oleh anak angkatnya. Nah, sampai di sana apa yang terjadi, teman-teman? Iya, yang semula Rasulullah itu berharap bahwa nanti di sana akan diterima dengan baik, ternyata salah, teman-teman. Sampai di Taif, Rasulullah kemudian berdakwah, "Wahai saudara-saudaraku sekalian, mari kita sembah Allah. Wahai saudara-saudaraku sekalian, janganlah kalian menyekutukan Allah. Hanya Allah yang harus kita sembah," kata Rasulullah. Tapi kata penduduk Taif apa coba? Hei, teman-teman semuanya, jangan didengarkan. Ini orang apa? Orang apa? Iya, kata orang-orang Taif mengatakan bahwa Rasulullah itu orang gila. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, masa Rasulullah dikatain orang gila? Ya, ini orang gila, jangan diikuti, jangan didengarkan, kata penduduk Taif. Kemudian Rasulullah tidak didengarkan dakwahnya, tetapi justru diapakan? Ya Allah Gusti, Masya Allah, Rasulullah justru kemudian dianiaya, dilempari pakai tanah, dilempari pakai batu, dilempari pakai kotoran. Sampai apa, teman-teman? Badannya itu berdarah-darah, mulai dari tangannya, kepalanya, kakinya. Padahal itu ada temennya loh.
tadi kan ditemani oleh Zaid ya. Itu padahal Zaid bin Haritsah itu sudah melindungi Rasulullah. Ketika dilempari batu, Zaid yang kena duluan. Lempar sini, kesini lagi, lempar sini, kesini lagi. Tetapi karena banyaknya penduduk Taif yang menyerang, maka Rasulullah kemudian luka-luka teman-teman. Sampai jalannya tertatih-tatih. Tertatih-tatih itu jalannya kesusahan sambil menahan sakit. Nah, melihat seperti itu, apa Allah kemudian diam? Iya, enggak. Apa Allah tidak tahu? Allah tahu teman-teman. Ternyata di langit Allah memerintahkan kepada semua malaikat penjaga gunung, termasuk gunung Taif, bukit Taif itu, memerintahkan kepada malaikat Jibril untuk datang kepada Rasulullah dan mengikuti apapun yang diperintahkan oleh Rasulullah. Maka dalam kondisi Rasulullah itu sakit, keadaan badannya yang sakit berdarah-darah, malaikat Jibril datang kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, aku diperintahkan oleh Allah, kata malaikat Jibril, aku diperintahkan oleh Allah untuk membawamu. Aku diperintahkan oleh Allah untuk membantumu menghadapi penduduk Taif. Seluruh malaikat penjaga gunung juga diperintahkan oleh Allah untuk membantumu. Sekiranya engkau mau, maka bukit ini akan aku hancurkan, akan aku rubuhkan, agar penduduk Taif semuanya mati. Itu tawaran dari malaikat Jibril, yang di situ malaikat penjaga gunung sudah siap untuk menghancurkan gunungnya, biar orang-orang yang tadi menyiksa Rasulullah itu biar mati. Nah, tetapi apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah kepada malaikat Jibril, jangan. Kenapa ya Rasulullah? Kata Jibril, jangan wahai malaikat Jibril, karena aku masih berharap nanti anak keturunan mereka mau menyembah kepada Allah. Walaupun saat ini mereka belum menyembah kepada Allah, aku berharap nanti anak keturunannya akan menyembah kepada Allah. Saat itu juga malaikat Jibril merasa bangga. Masya Allah ya Rasulullah, begitu mulianya hatimu. Engkau sudah disakiti, tapi engkau tidak membalas, tetapi engkau mendoakan. Kemudian Rasulullah waktu itu langsung mendoakan teman-teman. Mendoakan, ya Allah ampunilah umatku. Umat yang mana? Yang tadi sudah menganiaya. Ya Allah ampunilah umatku, ya Allah sesungguhnya mereka tidak tahu. Subhanallah, begitu mulianya akhlaknya Rasulullah, walaupun sudah disakiti tetapi memaafkan. Padahal umatnya tidak minta maaf loh, tetapi Rasulullah memaafkan. Subhanallah. Akhirnya malaikat Jibril dan malaikat penjaga gunung tidak jadi menghancurkan bukit Taifnya. Kemudian Rasulullah berdoa kepada Allah, memohon ampun atas apa? Atas perlakuan umatnya. Karena Rasulullah menganggap bahwa umatnya itu tidak tahu, maka mereka berbuat seperti itu kepada Rasulullah. Luar biasa ya teman-teman ya, akhlaknya Rasulullah ya. Dia sangat baik hati, lemah lembut dan sangat penyayang. Walaupun kepada orang yang sudah menyakitinya, Rasulullah tetap menyayanginya, bahkan mendoakannya. Luar biasa. Siapa Rasulullah itu? Nabi kita semuanya, umat Islam. Beliau adalah Nabi akhir zaman. Nah, itulah teman-teman sedikit cerita bagaimana Rasulullah menghadapi siksaan dari penduduk Taif. Nah, di sentra ibadah tugasnya teman-teman adalah menebalkan kaligrafi Muhammad. Ya, nanti teman-teman boleh menebalkan kaligrafi Muhammad. Bisa teman-teman. Nah, nanti dikirim Bu Guru ya. Teman-teman tunggu kiriman kaligrafi dari Bu Guru. Nanti teman-teman tinggal menebalkan. Oke? Baiklah, Utari akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.